Assalamualaikum. Hai adik-adik. Hari ini kita belajar tentang bencana alam yuk. Nah, salah satunya yaitu adalah banjir. Di kota kita ini kira-kira pernah atau malah sering terjadi banjir ya? Dan kira-kira apa sih penyebab bisa terjadinya banjir? Yuk kita cari tahu jawabannya. Banjir itu bisa terjadi oleh dua faktor ya adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya faktor alam ini yaitu pasang surut air laut. Pasang pada saat di siang hari dan surut pada saat di malam hari, atau yang dikenal dengan peristiwa perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, ini adalah contoh faktor buatan karena manusia ya. Saluran airnya jadi tergenang karena ada sampah yang menutupi saluran airnya. Sekarang kita lanjut ke faktor alam lagi ya. Faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya karena kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan pengelolaan air yang sempit ini juga bisa menjadi pemicu banjir loh. Kembali ke faktor buatan manusia ya. Ini adalah penggunaan lahan pemukiman yang tidak tepat. Jadi memicu terjadi banjir juga. Membuang sampah sembarangan bisa menyumbat saluran air dan dapat memicu terjadinya banjir loh. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Sudah paham ya? Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengatasi banjir dan apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang mari kita belajar dengan gembira. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah dengan mengungsi ke daerah yang lebih aman ya. Atau jika seandainya benar-benar dalam keadaan yang terjebak, adik-adik bisa telepon ke nomor ini untuk meminta bantuan secepatnya. Walaupun airnya belum terlalu tinggi, adik-adik jangan bermain di dekat saluran air ya, berbahaya. Agar tidak membahayakan, semua aliran listrik di seluruh kota dipadamkan. Alhamdulillah, akhirnya banjir surut. Setelah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Setelah airnya telah surut, adik-adik harus segera membersihkan rumah ya, dari sisa banjir maupun sampah-sampah. Oh iya, setelah bersih-bersih dan buang sampah, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Dan satu lagi, jangan lupa menyediakan stok air bersih. Adik-adik, jangan dulu bermain di dekat aliran listrik yang ada di rumah ya. Bahaya. Harus selalu siaga dan juga waspada ya, karena bisa saja banjir datang lagi. Adik-adik, kira-kira ada nggak ya cara agar banjirnya nggak datang lagi? Pasti ada dong. Adik-adik, kita lanjut belajarnya ya. Wah, seru sekali kan bermain di alam. Adik-adik, kalau kita baik kepada alam, alam pun akan baik dengan kita. Gak mau kan banjirnya datang lagi? Mulai sekarang, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya ya. Mulai saat ini, adik-adik harus menghemat air dan juga listrik. Jangan digunakan secara berlebihan ya. Nah, dan juga untuk ayah dan bunda. Jangan lupa ya untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk adik-adik. Ayah dan bunda bisa mengajak adik-adik untuk berkebun, menanam pohon, atau bisa juga menanam sayur dan buah. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ayah maupun bunda sudah tahu kan kenapa banjir bisa terjadi?
apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir maupun setelah banjir. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Terima kasih ya adik-adik sudah mau belajar bersama kakak hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga bumi kita. Kakak pamit dulu ya. Wassalamualaikum.